Katakan bersama saya anak yang paling disayang Tuhan. Saya telah dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat Kidung Agung. Kita akan belajar eksposisi dari kitab Kidung Agung pasal 2. Nanti kita akan melihat secara komprehensif betapa gambaran kasih karunia Tuhan berlimpah atas kita. Dan kita akan melihatnya dalam tafsir tipologis tentang Kristus dan mempelainya. Gereja Tuhan. Kidung Agung ditulis oleh Salomo. Salomo namanya itu dari kata Salom. Jadi Salom artinya damai, berarti Salomo adalah raja damai. Tapi ketika Salomo memiliki istri banyak, itu mau menggambarkan bahwa hari ini Kristus juga memiliki hubungan dengan orang dari berbagai bangsa. Tapi sayangnya harusnya orang dari berbagai bangsa datang mengikut Tuhan, tapi Salomo gagal, justru dia ikut kepada ilah-ilah lain daripada istri-istrinya. Yang namanya manusia hanya sekedar tipologis, dia ada di ujung ketidaksempurnaannya. Jadi supaya kesempurnaannya hanya ada dalam Kristus. Dan apa yang kita lihat di sini, bahwa kemudian Salomo berakhir dengan sepertinya tidak indah ya. Karena akhirnya dia menyembah Allah dari perempuan asing yang menjadi istrinya. Padahal Tuhan sudah larang jangan mengumpulkan banyak emas, jangan mengumpulkan kereta dan kuda, dan jangan punya banyak istri. Tapi kemudian dilanggar dia dan akibatnya dia mencapai titik yang kalau kita lihat sepertinya walaupun tidak diceritakan Alkitab, orang menduga-duga bagaimana dengan nasibnya. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kitab Pengkhotbah ditulisnya di akhir masa hidupnya. Berarti kemudian Salomo menyadari bahwa segala yang dimilikinya adalah sia-sia. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kidung Agung. Kidung Agung ditulis oleh Salomo pada saat masa jaya-jayanya, kurang lebih abad 10 Masehi. Dan di sini kita akan melihat bagaimana refleksi kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saya agak mau spill dikit ya bahwa narasi ini agak mengandung bawang. Mengerti maksudnya? Mengandung air mata. Jadi ikuti, dalami apapun yang saya jelaskan di sini biar Roh Kudus menerjemahkan lebih secara pribadi buat kita. Ambil banyak, jangan sedikit. Ya, minta Tuhan untuk membuka lebih banyak hal karena waktu kita juga nggak bisa bicara lebih banyak. Tapi saya percaya Roh Kudus akan bicara kepada setiap masing-masing pribadi kita. Kita mulai khotbah kali ini saya akan beri judul Merpati di Celah Batu. Puitis memang. Nah, kita mulai dari Kidung Agung 2 ayat yang pertama. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Di ayat yang pertama, mempelai perempuan bilang begini. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Aku ini hanya perempuan biasa. Orang biasa, pasaran. Karena Padang Saron waktu itu adalah lembah luas, liar, yang di sana bebas tumbuh bunga apa saja. Sehingga mempelai ini ngerasa bahwa, aku orang biasa, aku bunga-bunga di tempat yang liar, aku enggak spesial. Tapi kemudian mempelai laki-laki bilang begini, enggak kayak gitu. Seperti bunga bakung di antara duri-duri kamu itu. Dunia ini seperti tempat yang berduri. Tapi walaupun kamu pandang dirimu biasa aja, aku memandang kamu spesial. Bunga yang indah di tengah-tengah duri. Itulah kehidupan kita. Karena kita ngerasa bahwa kita biasa aja, kita nggak istimewa. Tapi Tuhan pandang kita istimewa. Karena yang kita lihat kita yang sekarang. Kita lihat kita yang masih berproses. Tapi Tuhan hidup di luar waktu. Dilihat kamu yang sudah selesai. Ketika kita bilang kita biasa aja, dia bilang enggak, kamu sudah selesai. Mungkin kita anggap diri kita biasa saja. Kita lihat ketika Samuel datang ke rumah Isai, semua kakak-kakaknya ada di sana. Daud
tidak masuk di dalam daftar calon yang ditulis oleh papanya. Tapi apa yang terjadi? Daud belum jadi raja, tapi Tuhan telah melihat raja. Seperti Gideon, ketika malaikat Tuhan datang kepadanya dan memilihnya, dibilang, hai pahlawan yang gagah perkasa. Gideon bilang, siapalah aku ini? Aku orang biasa, gak ada istimewa-istimewanya. Tapi Tuhan memandang dia sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin hari ini kita lihat kita biasa-biasa aja. Tapi Tuhan memilih dan melihat kita sebagai sesuatu yang sangat istimewa di matanya. Karena Alkitab bilang apa? Kita adalah buatan Allah, masterpiece-nya dia. Coba kita bayangkan, ada satu gunung di Black Hills, Amerika. Pada waktu itu, semua orang melihat itu seperti satu gunung batu biasa. Tapi ada seorang Amerika dari keturunan Denmark, dia melihatnya ada hal yang tersembunyi di antara batu karang itu. Dan kemudian lewat hasil karyanya selama 14 tahun, dia berhasil mengukir, memahat batu biasa tadi menjadi satu monumen yang cukup jadi monumen nasional di Amerika. Dan di sana dia mengukir ada 4 mantan presiden Amerika yang sangat cukup terkenal tempat itu di Black Hills. Artinya apa? Ketika orang memandang kita biasa saja, tapi seorang ahli seni, ketika dia pegang saudara, dia tahu bahwa apa yang dia pegang tidak akan pernah gagal. Di Renungan Bethesda beberapa waktu yang lalu, 1-2 hari lalu kan kita sempat lihat kan, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya katanya adalah bagi firman Allah tidak ada yang mustahil. Tapi firman yang dipakai di situ bukan logos, tapi rema. Artinya apa? Sesuatu yang sudah terjadi, word of season, sesuatu yang sudah digenapi dalam hidupmu. Itulah karya Tuhan yang ajaib buat kita. Kalau kita lihat Petrus juga, dia seperti batu karang, tukang melawan, bandel, kepala batu. Tapi apakah Tuhan gagal memilih dia? Kalau saudara jadi kepalanya Petrus, leadernya, terus Petrus menyangkal, begitu saudara keluar dan bangkit dari kuburan, saudara akan tulis di koran nasional, dicari 12 murid baru. Nah, tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap panggil pulang Petrus. Dia tetap pilih di antara orang yang cepat berkata-kata, emosi yang tidak stabil untuk dibawanya kembali menjadi umat pilihannya. Dan dibilang apa? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan dapat menguasainya. Puji Tuhan. Kita lihat di ayat berikutnya. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ayat yang keempat, di sini dibilang apa? Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Kamu tidak pergi ke rumah pesta, tetapi dibawanya kamu ke rumah pesta. Kalau kamu pergi ke rumah pesta tanpa diundang, kamu itu rompes, rombongan pesta yang tak diundang. Masih ada nggak sekarang? Sekarang karena undangan sudah mulai pakai kiris, pakai nama, udah susah itu selip menyelipnya ya. Lalu kita perhatikan baik-baik. Ini bukan rumah penghakiman, tapi ini rumah pesta. Ketika kamu masuk rumah pesta, berarti sebenarnya ini adalah undangan kasih karunia. Alkitab bilang apa? Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Yang ada cuma apa? Rumah pesta. Saudara diundang, tidak lagi diperkarakan dosa dan pelanggaranmu karena semua sudah diselesaikan di atas kayu salib di dalam tubuh Kristus Yesus. Jadi kamu hanya menikmati kebaikan kemurahan kasih-Nya. Kamu dibawa ke rumah pesta. Ingat baik-baik itu. Panjinya di atasku adalah cinta. Dan ketika disebut panji adalah cinta, panji itu label, identitas. Dan identitas kita adalah kasih karunia. Berarti kamu hidup di bawah kasih karunia yang berlimpah. Kebiasaan orang Yahudi kalau pesta nikah, dibikin pesta berhari-hari lamanya, supaya keluarga mempelai laki-laki membuktikan kepada keluarga perempuan dan mempelai perempuan bahwa dia begitu dicintai dan diterima begitu rupa sampai pestanya tidak kelar-kelar. Di sini semua yang sudah pernah menikah, paling lama pesta berapa lama? 7 hari 7 malam?
40 hari 40 malam. Tapi ketika kita dibawa pulang ke sorga, sebagai mempelai, kita akan menikmati pesta yang tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau Tuhan memilih kita, maka Alkitab bilang apa? Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Kita tidak diajak ke ruang pengadilan untuk dihukum, tapi saudara akan diajak ke rumah pesta. Di rumah pesta saudara hanya bersukaria, tidak akan lagi diingat dosa dan pelanggaranmu. Kenapa? Karena dia yang memilihmu, dia yang memanggilmu, dia yang menundukkanmu di rumah pesta. Dan panjinya di atasku adalah cinta. Panji berbicara dalam bahasa Ibrani disebut diglo. Diglo itu, panji itu berbicara tentang sesuatu label, identitas. Kita sekarang ada di bawah panji cinta, panji kasih karunia, bukan lagi di bawah penghukuman. Jadi saudara adalah sesuatu yang di cover oleh panji tersebut, oleh kasih Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kasih karunia-Nya menjadi perisai buatmu kan? Nah inilah anugerah Tuhan yang besar. Ketika dia bawa kita ke rumah pesta, kita bisa lihat gambaran yang indah dari Mephiboset kan? Dia lumpuh, dia tidak berdaya, tapi kakinya yang pincang itu tertutup oleh meja perjamuan. Yang dilihat adalah apa? Bukan lagi kakinya, tapi kemuliaan Tuhan. Dan ingat baik-baik, bukan karena upayamu masuk ke ruang pesta, tapi dia yang membawamu ke ruang pesta. Gak ada satu orang pun yang bisa datang, ya, jadi rompes, rombongan pesta tanpa undangan. Seseorang harus diundang dulu, tapi meski diundang, dia harus dibawa. Ingat baik-baik, ketika Thomas pengen tahu di mana sorga, Tuhan bilang apa? Engkau tidak tahu jalan ke situ. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita lihat bahwa kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel sebab sakit asmaraku. Sakit asmara ini bukan sakit yang bisa didiagnosi dokter. Dan biasanya ini tidak ada obatnya kecuali bertemu. Kok kalian diam ya? Gak pernah jatuh cinta? Atau cinta sudah tidak ada artinya buat saudara? Karena begitu pahitnya hidup ini? Lihat perempuan yang pendarahan 12 tahun. Begitu cinta yang dahsyat dan begitu berlimpahnya datang kepada dia. Dalam Alkitab dia sebut dia takut dan gentar. Fear and trembling. Kenapa? Karena begitu besar cinta Tuhan kepadanya. Sehingga dia tidak sanggup lagi menahan sesuatu yang begitu amazed banget dalam hidupnya. Sehingga dia gemetar. Padahal 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dan setiap kali lihat pendarahannya dia melihat citra dirinya adalah orang najis, rusak dan dikucilkan dalam hukum Taurat. Tapi lihat baik-baik apa yang terjadi ketika Yesus bertemu dengan dia. Di sini dia kemudian memiliki kekuatan untuk bangkit. Dan perempuan ini di dalam tradisi kuno, perempuan ini dikenal sebagai Veronica. Lu kenal Veronica kok? Walaupun tradisi tidak pernah lebih tinggi dari firman Tuhan karena Alkitab tidak pernah mencatat nama perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Tapi tradisi dari gereja Timur Zaman Lampau, yang kemudian kalau kita nonton film Passion of the Christ, diletakkanlah kisah Veronica di sana. Bahwa perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini tiap hari, zaman sekarang udah canggih. Pembalut itu bahkan dijual, diekspos. Zaman dulu itu hal najis, itu kain kotor. Tiap hari dia pakai kain untuk menadah menstruasinya selama 12 tahun. Dan dia trauma soal itu. Tetapi apa? Dia menerobos kerumunan. Dia menjamah ujung jubah Yesus. Dan kemudian ada tenaga yang mengalir daripadanya. Kasih dan kemudian sesaat itu juga dia sembuh. Dan memang ini perempuan penerobos. Di cerita tradisi kemudian ketika Tuhan dibawa melewati Via Dolorosa. Dia kembali menerobos termasuk pasukan Romawi. Dan dia membawa kain yang sama dan memberikan kepada Yesus untuk menyeka lukanya. Di situ kemudian dia melihat citra yang baru. Karena Veronica dalam bahasa Latinnya adalah Veroikon. Artinya citra yang sesungguhnya. Karena selama ini dia hanya melihat pendarahannya. Tetapi kemudian dia melihat darah Yesus. Darah yang mereplace semua kerusakan masa lalunya. Karena hari ini dia hanya melihat kemuliaan Tuhan yang membuat dia lupa akan penderitaannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus.
Darah Yesus berbicara lebih baik daripada darah Habel. Ingat ya, secara psikologi kesehatan, orang yang menyimpan luka hati, dendam, akar pahit, biasanya berisiko mengalami penyakit metabolisme, pendarahan, kanker, tumor, dan lain sebagainya. Entah perempuan ini membenci siapa karena dia tidak dibilang suaminya di mana. Entah laki-laki itu dibencinya sampai kepahitan terjadi 12 tahun kita tidak pernah tahu. Tapi hari itu ketika dia bertemu dengan Raja Damai. Lalu Raja Damai itu bilang apa? Pergilah dalam damai sejahtera. Dan hari itu pun dia sembuh. Dan hari ini apa yang kita harus belajar dari Veronica? Kita harus lihat bahwa kita jangan memandang diri kita yang lama. Pandanglah citra diri kita yang baru. Vero icon. Bahwa citra diri Yesus. Hari ini jangan pandang luka dan masa lalumu. Pandang darah Yesus yang begitu sempurna. Yang telah menyucikan saudara dan saya. Haleluya. Di sini kita lihat lagi. Bahwa tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Kenapa ada dua tangan yang memeluk? Kita sudah tahu ya, seringkali saya selalu spill ini. Ada dua tangan Tuhan yang kuat yang memegang kita. Tangan kasih karunia, ya, tangan Yesus dan tangan Bapa. Bapakku lebih besar dari segalanya. Dan dia juga memegang tangan kita. Saya sudah spill beberapa minggu lalu, itu adalah apa? Tiang awan dan tiang api. Kenapa tangan kiri memegang kepala? Kepala kita ini mudah banget untuk terjerumus di dalam penghakiman terhadap siapa kita. Kadang-kadang kita bilang, oh aku orang biasa aja, aku orang berdosa. Enggak, kasih karunia bilang, kamu orang benar, kamu telah diselamatkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu anak yang paling disayang Tuhan. Makanya kita dengan tangan kasih karunia menopang kepala kita supaya hari ini jangan pernah menghakimi dirimu sendiri karena Tuhan juga tidak pernah menghakimi kamu. Dan tangan kanan berbicara tentang kekuatan. Dia yang memeluk kita. Siapa yang dapat melawan kita? Kuasa mana yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Makanya ada gambaran yang indah bahwa tangan kiri menopang kepala kita supaya hari ini otak kita nggak pernah sinting lagi. Dan kita nggak pernah bisa menjauh dari Tuhan karena tangannya yang kuat memeluk kita. Siapa yang bisa merampas kita dari dua tangan Tuhan yang kuat? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ingat kisah ketika orang Israel dikejar orang Mesir. Waktu mereka melewati Laut Merah. Itu hampir subuh. Ya kan, hampir subuh. Dan kalau kita lihat kejadiannya itu pas banget. Kalau tiang awan biasanya ada di siang hari. Tiang api di malam hari. Jadi kalau kita hitung pergantian shift di jam 3 pagi, yaitu jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 pagi, maka itu biasanya kalau security ada dua orang yang shift. Nah jadi kejadian itu pas banget. Di saat orang Mesir dihancurkan pagi itu, ada dua tangan Tuhan yang kuat. Tiang awan dan tiang api lagi shift-shiftan jaga. Dan saat itu Tuhan bilang apa? Musuhmu yang kau lihat hari ini, engkau tidak akan lagi lihat selama-lamanya. Hari ini apa yang kamu dapat? Kamu punya penyakit, penderitaan, kemiskinan, susah hati. Bilang bahwa ketika tangan Tuhan yang kuat memeluk aku dan kasih karunia-Nya menopang kepalaku, aku tidak akan pernah melihat penderitaanku sejak hari ini dan untuk selama-lamanya. Lalu di sini dia bilang apa? Kusumpahi kamu. Ini sebenarnya dalam versi kasurnya bahasa Indonesianya agak seperti kok kayak kutuk ya, bukan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia modern kayak gini. Sumpah deh, swear deh gitu. Bener-bener gitu. Cuma mungkin keterbatasan bahasa waktu itu dalam terjemahan, nanti saudara bisa bandingkan dalam terjemahan yang lain. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina, ini zaman dulu ini dua hewan yang dianggap lincah, kemudian punya hati yang tulus. Jadi artinya kalau sekarang sumpah demi Tuhan gitu. Kalau dulu sumpah demi rusa dan itu kijang gitu. Intinya kira-kira begitu. Tapi ini bahasa puitis. Bahasa puitis. Ya, sama di mana? Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ingat baik-baik ini. Di dalam Alkitab kita akan temukan bahwa cinta yang sesungguhnya tidak pernah bisa dipaksakan. Karena cinta akan tumbuh dan hadir pada waktunya sendiri, pada masanya sendiri. Tuhan Yesus ketika dia memberitakan kasih karunia, dia tidak pernah memaksa seseorang untuk mencintai dia.
Ketika murid pertama dipilih, Yohanes dan Andreas, dia bilang gini, marilah dan kamu akan melihat. Dia nggak bilang gini, lu cintai gue dulu, lu hidup yang baik, kalau enggak gue sepak lu. Enggak, marilah dan kamu akan melihat. Hei, marilah, kamu akan melihatnya. Setiap baca firman Tuhan, marilah, kamu akan melihatnya. Oke, saudara udah mulai merasakan bawang? Ketika Filipus berbicara dengan Nathanael, atau yang disebut Bartolomeus, masa ada sesuatu yang baik di Nazaret? Marilah dan lihatlah. Enggak bilang, lo kalau enggak datang, masuk neraka lo. Marilah dan lihatlah. Ini undangan. Marilah dan lihatlah. Jadi Tuhan gak pernah bilang, lu harus berbuat baik dulu. Baru lu menerima kasihnya. Bahasa puitisnya. Ya, jangan kamu membangkitkan dan memberikan cinta sebelum diingininya. Biar dia melihat dulu. Kalau suamimu belum bertobat, anak-anak belum bertobat, kamu terus kasih firman, kasih karunia. Jangan paksa dia mencintai Tuhan, padahal belum waktunya. Kalau sudah waktunya, gak perlu kamu suruh. Tiba-tiba subuh-subuh, sebelum ada tanda apapun di dunia ini, dia sudah lebih dulu bangun dan berdoa. Dan kamu mulai heran, tumben, giliran udah baik lu bilang tumben. Jadi itu adalah ajakan, gak ada keterpaksaan di sana. Ingat baik-baik bahwa di dalam Kidung Agung ini kita akan melihat bahwa ketika kamu menempatkan diri di bawah firman kasih karunia, kamu duduk seperti pohon apel di tengah hutan, engkau akan menikmati hasilnya. Dia tidak memaksakan kamu mengupayakan dan memotivasi Tuhan dengan perilaku hidup baik sehingga Tuhan akan mencintaimu karena Tuhan terkesan sama sikapmu. Karena cinta yang tulus bukan cinta yang terkesan dari pihak luar, tapi yang memang timbul dari dalam. Orang selalu bilang begini, bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkanmu. Betul? Iya, tapi itu terlalu sedikit. Sesungguhnya tujuan utama Tuhan datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menunjukkan bahwa kasihnya begitu besar. Lihat Yohanes 3 ayat 16. Kata yang digunakan pertama kali bukan keselamatanmu, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baru terakhir, supaya siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau kamu hanya terima keselamatan yang Pastor Ivan selalu omong itu, tiap minggu berulang-ulang, soteria. Kalau kamu hanya ngambil keselamatan seolah-olah kamu selamat dari neraka ke surga, kamu ambil terlalu sedikit. Karena makna artinya itu sangat kompleks dan banyak luas sesuai dengan apa yang kamu butuhkan hari ini. Jadi jangan ambil terlalu sedikit seolah-olah kamu lolos dari neraka, ya sudah. Marilah. Kamu akan melihatnya. Apa yang terjadi? Murid-muridnya, setelah mereka mengalami pengalaman luar biasa, hidup mereka tidak lagi sama. Dulu hanya menjadi penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Kita ke berikutnya, undangan untuk supaya bangkit. Kidung Agung 2, 8-13, saya baca dulu, saya jelaskan lagi kemudian. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Amin. Bagi kepercayaan Ibrani, gunung atau batu itu adalah obstacles. Itu adalah rintangan. Dan bagi kita itu adalah dosa. Tidak ada orang yang pernah melewati dosanya dan menjumpai Kristus di sorga sana. Sehingga kekasihmu, Yesus Kristus datang melompat-lompat seperti kijang. Melampaui segala dosa dan permasalahanmu dan hari ini dia bertemu dengan kau. Siapa di sini yang ngerasa bahwa dia sudah sanggup mengatasi dosanya? Enggak ada. Tuhan melintasi langit dan hari ini tidak ada lagi pemisah antara kamu dengan Allah karena dosamu. Bukan tangan Tuhan kurang panjang. Bukan telinganya tidak bisa mendengar karena budak, bukan. Tapi yang menjadi penghalang antara engkau dengan papamu adalah apa? Dosamu. Tapi hari ini penghalangnya masih ada? Tidak ada. Sudah dihilangkan penghalang di antaramu. Sehingga hari ini tidak ada alasan doamu tidak dengar. Engkau tidak pernah bisa ditolong. Tuhan sayang sama kita semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Lihat, kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Ia berdiri di balik dinding kita. Kamu punya masalah apa?
Seandainya dia ada di sini, dia berdiri di balik dinding persoalanmu. Dia lihat apa yang kamu saat ini pergumulkan. Alkitab bilang, imam besar kita tahu apa yang kita rasakan, dia pernah jadi manusia. Supaya dia tahu bagaimana kita diberikan solusi dan jalan keluarnya, yaitu dirinya sendiri. Dan ingat baik-baik, kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Di sini ada undangan. Kenapa undangan? Karena lihatlah musim dingin telah lewat. Musim dingin berbicara tentang dinginnya tirani hukum Taurat. Ketika kamu ada di bawahnya, yang terbaik pun tidak akan sanggup bisa berdiri. Alkitab juga bilang, kamu tidak dingin, kamu juga tidak panas, kamu suam-suam kuku. Engkau tidak dingin seperti hukum Taurat, engkau tidak hangat seperti kasih karunia. Kamu memilih di tengah yang kau dimuntahin keluar. Ingat bahwa hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Sudah ada pengharapan di sini. Di dalam kasih karunia sudah ada pengharapan. Kalau lihat musim dingin di Eropa, itu pasti bagus. Buat spot yang oke buat foto. Benar? Di Jepang dan di tempat lainnya. Tapi buat orang Israel zaman itu, musim dingin adalah kematian. Karena semua yang tidak ada makanan, kedinginan, dan tidak ada suplai apa-apa. Tapi kalau musim dingin sudah berlalu, musim semi tiba, bunga sudah mulai bermekaran, ada suara tekukur berbunyi, berbicara tentang apa? Panggilan merdu dari kasih Tuhan. Bahwa ingat, dibilang apa tadi di sini? Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Engkau yang tadinya duduk diam di posisimu, hari ini ada undangan buatmu dari Tuhan. Lihat Bartimeus, dia namanya berarti anak kemuliaan. Anak kemuliaan, sayangnya setiap hari-harinya duduk di pinggir kota Yeriko. Kota Yeriko, Yeriko artinya seolah-olah kutuk dan kematian. Karena Yosua berkata, siapa yang membangun kembali kota Yeriko, dia harus menebus dengan anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Bartimeus, anak kemuliaan, tiap hari duduknya di tempat terkutuk. Hari ini kita juga orang Kristen, kita anak yang dikasih Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal. Tapi kita selalu menempatkan diri kita di bawah kutuk dengan tiap hari duduk dan merenungkan firman hukum Taurat. Tapi Tuhan bilang apa? Lihat, bangunlah. Seperti Bartimeus. Kemudian ketika dia melihat Kristus, dia melihat kasih karunia, dia bangun dan dia berjalan mengikuti Yesus. Dia tidak lagi duduk di tempat di mana kutuk berada. Hari ini bukan yang pertama kali saudara dengar kabar baik ini. Saya percaya dan saya tahu dan saya yakini bahwa kita sudah berjalan jauh di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan kembali lagi duduk di bawah hukum Taurat. Karena tidak ada satupun yang diberkati karena melakukan pekerjaan hukum Taurat. Walaupun mereka ada di musim hukum Taurat, ketika diberkati semua hanya karena kemurahan Tuhan. Yang terbaik di antara mereka seperti Musa tidak tahan berdiri di bawah kemuliaan Tuhan di hadapan hukum Taurat. Jadi jangan tambah kau punya diri di situ lagi ya. Kalau kita lihat Sakeus juga. Sakeus dia gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin dia naik pohon ara, dia hanya pengen tahu ini orang lagi viral di sosmed di dunia ini kali ini ya. Gue pengen lihat dia kayak apa sih. Tapi ekspektasinya hanya pengen lihat. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil namanya Sakeus. Buset. Seterkenal itu kah gue di matanya? Gitu. Coba nih ya, coba. Tiba-tiba, kan saya gak bisa kenal semua jemaat. Kalian tiba-tiba chat saya juga gak tahu nomor WA. Tiba-tiba saya bisa nyebut nama salah satu di antara Bapak Ibu, walaupun kita belum kenal begitu dekat. Langsung pasti bilang gini, kok Pastor Jamie bisa tahu nama saya? Apalagi ini, Tuhan yang panggil dia. Gimana cara turunnya? Salto? Tapi lihat kemudian apa? Tuhan mengajak dia, Tuhan bilang aku mau datang ke rumahmu. Di tempat yang orang lain benci, karena pemungut cukai itu musuh orang Israel. Karena apa? Pungut pajak dari warga negara sendiri kasih ke bangsa lain. Itu lebih jahat dosanya daripada sampah masyarakat manapun. Hana, susah payah dia ingin punya anak. Tapi kemudian ketika Tuhan menjawabnya, Tuhan tidak memberi dia anak. Tuhan memberikan dia apa? Samuel. Bukan anak biasa. Seorang nabi besar. Ingat itu baik-baik. Kamu butuh pekerjaan. Kamu minta bekerja. Tuhan kasih kamu jabatan. Kamu minta opportunity, Tuhan kasih kamu proyek.
Tuhan akan memberikan kamu kesempatan-kesempatan yang baik. Lebih besar daripada apa yang kamu minta. Kenapa? Selama kamu tahu musim dingin telah berlalu, hukum Taurat terlalu berlalu, bukan karena usahamu tapi karena pemberian. Kamu akan menerima lebih baik karena musim yang lama sudah berlalu dan musim yang baru sudah datang. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Diteguhkan dengan apa? Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihat, pohon ini berbuah bukan karena ada upayanya, tapi dia berbuah secara natural. Ketika tadi apa? Yang pertama, duduk, mendengar firman Tuhan, pohon ini akan berbuah pada musimnya. Jangan paksakan membangkitkan cinta tidak pada waktunya. Biar cinta yang sesungguhnya mengalir dari dalam diri seseorang. Tuhan tidak kaget dan menunggu bahwa kita merespon dia dengan sesuatu perbuatan baik dan dia bilang kamu layak dicintai. Enggak. Cinta sesungguhnya itu datang dari dalam, bukan karena pengaruh dari luar. Kalau pengaruh dari luar, dulu lihat dia cantik dan tampan. Anak gadis dulu masih kecil ramping seperti gitar Spanyol kata suaminya. Begitu menikah seperti kulkas 2 pintu. Masih bujang suaminya six pack. Tapi begitu sudah menikah jadi tempat penitipan helm. Ada ibu-ibu yang gak pernah ketawa atau suami yang gak pernah ketawa. Karena di sampingnya duduk musim dingin. Saudara ketawa berarti udah nyimak ya. Bukan nyamuk ya. Kita lihat bagaimana Hana ketika dia ada di posisi mandul, tidak punya anak. Musim-musim dilewatinya dengan begitu banyak tangisan dan air mata. Banyak orang selalu bilang bahwa kalau perbuatan baikmu saja yang dicatat Tuhan kan. Tapi ingat segala penderitaanmu, air matamu juga dicatat Tuhan. Dan kesusahanmu, air matamu ditampung dalam kirbatnya. Bukan perbuatan baikmu saja yang akan dibalasnya. Tapi ketika setan seliding keras kau dengan kuat. Dan kamu terluka dan lemah karenanya. Tuhan juga mencatat itu dan dia juga akan membalaskan semua yang hilang kepadamu 2 kali lipat. Yang penting jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Lihat Ayub, ketika Ayub menderita. Dia mengalami semua yang dia rasa terbaik punya dia hilang. Tapi ketika dia mulai tahu, bukan hanya dengar dari kata orang, bahwa Tuhan itu baik. Hanya dengan menyadari Tuhan baik, Tuhan menggantikannya 2 kali lipat. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya apa? Ketika kita menyadari kasih Allah yang begitu besar, kita akan mengalami berkat yang dibalaskan berlipat kali ganda. Di slide berikutnya. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Lihat baik-baik di sini. Kita sebagai orang Kristen, banyak yang sudah ditebus. Kita sudah dikatakan Tuhan suci seperti burung merpati. Ingat baik-baik ini, gak usah pegang HP dan Google. Saya udah cek. Salah satu binatang yang tidak punya empedu adalah merpati. Berarti tidak punya kepahitan di hatinya. Ini merpati apa? Itu apa nama satu lagi Pak? Gagak. Yakin. Burung gagak itu suka ingat manusia yang mengganggunya. Sampai dia mati, dia akan ingat pengganggu hidupnya. Dan dia, kalau pengganggu itu datang, dia akan kasih tahu teman-teman lain, si Jamie datang, si Jamie datang. Itu tuh, si Jamie itu datang. Gitu. Itu burung gagak. Gitu. Tapi Tuhan menggambarkan kita apa? Burung merpati. Kamu tidak punya yang pahit. Karena yang pahit Tuhan udah telan. Supaya yang ada dalam hidupmu hanya yang manis. Tapi kalau sudah tahu manis, jangan sembunyi. Karena kita hari ini udah tahu kita anak yang paling disayang Tuhan. Kita dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tapi satu pelanggaran kita lalu tiba-tiba ngumpet. Merpati ini adalah burung yang cerdik. Ya, tapi dia adalah burung yang cepat kagetan. Makanya dia cepat bisa bersembunyi. Bersembunyi di celah batu karena dia mau pengen tempat yang aman. Kita lihat Adam, ketika Adam jatuh dalam dosa. Tuhan tahu dia jatuh dalam dosa. Tuhan sedang membawa korban pengganti, substitusi buat dia supaya mengatasi dosanya. Tuhan tahu dia berbuat salah. Tuhan mencari dia untuk bilang, nih Adam, caranya supaya kamu lolos dari maut. Tapi Adam bersembunyi.
Dan dia menyemat daun pohon ara, membangun agamanya sendiri. Untuk apa? Bukan untuk menghapus dosanya. Tapi agama dibangun untuk menutupi ketelanjangannya dari pandangan manusia tentang dia. Saudara kalau rajin ke gereja, orang lain aku bilang gini, sudah berubah baik ya. Itu tidak cukup. Saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah bersembunyi. Karena lihat, orang percaya juga bersembunyi. Ketika Yesus mati, murid-muridnya termasuk Petrus yang banyak sesumbernya itu ngumpet semua di satu rumah tersembunyi. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan bilang marilah, berdirilah, bangkit, berjalanlah. Lalu apa? Tidak ada kuasa yang dapat menahan mereka. Ada amin? Kemudian Maria dan Marta. Jangan pikir bahwa memang Marta sibuk. Siapa tahu dia juga menyembunyikan diri di dalam pelayanan. Saya lagi ngomong Marta, bukan ngomong kalian. Tiba-tiba langsung mencurigakan begitu. Kalau mirip, puji Tuhan. Berarti Tuhan sedang mau mengajak kita keluar, jangan bersembunyi juga dalam pelayanan. Banyak orang yang berusaha melayani suaminya, melayani istrinya, hanya supaya dilihat orang bahwa dia melakukan tugasnya. Tapi firman Tuhan bilang, satu hal yang perlu, duduk diam dengar firman Tuhan. Pernah ada orang nanya sama saya, karena memang bahasa cintanya berbeda. Pak, saya sudah masakin suami saya udah cuci semua pakaiannya, tapi dia malah justru makan di luar. Saya bilang begini, Bu, mungkin bahasa cinta kalian berbeda. Makanan bisa dibeli, pakaian bisa di laundry. Tapi ngobrol tiap hari, tukang ojek gak bisa gantiin. Betul? Nah, jadi jangan pernah bersembunyi. Lihat, Tuhan bukan hanya mau sekedar menerima informasi. Dia tahu di mana kita berada. Apakah dia kurang informasi? Saudara kalau terhilang Tuhan bisa cari. Karena kita ini spare part-nya buatan dia. Kalau dia hilang kita nggak bisa cari. Makanya apa? Keselamatan itu bukan Yesus yang hilang. Kamu yang hilang dan dia yang cari. Bukan Yesus hilang kamu yang cari. Terbalik. Kita nggak ada GPS-nya taruh di Tuhan Yesus dan kita tahu di mana dia berada. Thomas aja murid terdekat juga nggak tahu. Berarti apa? Dia yang mencari kita. Berarti apa? Kita harus melihat bahwa oleh karena kasihnya dia menemukan kita. Kita perhatikan begini, lihat ya, perdengarkan suaramu sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tuhan mau supaya apa? Kita memiliki fellowship dengan dia. Minta sesuatu apapun yang kita butuhkan perlu ungkapkan dalam doamu dengan penuh keberanian. Datang menghampiri tata kasih karunia. Jangan sembunyi karena kamu ngerasa bahwa kemarin lagi buat salah. Mungkin Tuhan marah. Tuhan gak pernah marah. Semua amarahnya sudah dituntaskan di anaknya di atas kayu salib. Yang tersisa dari dia hanyalah kebaikan kasih karunia-Nya. Itu sebabnya perlihatkanlah wajahmu. Tuhan telah membuat kita indah. Oleh karena apa tadi? Vera ikon tadi. Jangan lihat kamu seperti dirimu yang lama. Kamu udah indah di mata Tuhan. Kamu adalah bunga di tengah duri. Kamu istimewa di mata Tuhan. Jadi jangan sembunyi, perlihatkan dirimu. Banyak orang mencoba bersembunyi dari kehidupannya. Bahkan ada juga yang melayani, sebenarnya sesungguhnya dia seperti Marta. Sibuk bersembunyi di dalam pelayanannya. Supaya seolah-olah ketika dia ngerasa dia sanggup melayani dengan baik, baru dia dilayakkan di hadapan Tuhan. Dia melayani istrinya, suaminya. Untuk mendapat perhatiannya, bukan karena cinta. Begitu suami atau istri tidak perhatian, dia ngerasa bahwa dia sudah capek. Karena kamu memulai dari hal yang salah. Cinta sesungguhnya tidak bisa dipaksakan. Biarlah dia mengalir dari dalam. Dan dia akan ada masa dan waktunya. Ingat baik-baik itu. Kemudian, perdengarkan suaramu, ucapkan doa-doamu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Jadi jangan pernah bersembunyi. Nyanyi, puji Tuhan, walaupun suaramu menggetarkan sorga karena saking falsnya. Dunia ini ada alat canggih yang bikin autotune, di surga juga akan membuat suaramu merdu. Gitu. Paling malaikat senyum-senyum. Sampai di sana tanya malaikat Mikael, Rafael dan lain-lain. Suara gue bagus enggak? Bagus. Puji Tuhan, karena gue anak Tuhan kan. Gitu. Kata malaikat, amin, amin. Daripada gue dimarahin bos, amin. Gitu. Tapi karena memang kita istimewa. Kenapa iblis benci banget sama kita? Karena kita itu batu karang liar, gak ada bagus-bagusnya. Dikasihi begitu hebatnya sampai bos mati demi kita. Kesel gak? Makanya kesel kan setan?
Karena kita begitu berarti. Kalau Tuhan hanya melihat kita berarti, teman kita tidak melihat kita berarti, teman kita tidak lebih dari Tuhan, tapi kita dengar teman kita. Nah kan? Lihat baik-baik, ini bukan info di mana kamu ada, ini fellowship. Perempuan Samaria bersembunyi, tunggu jam 12 siang baru pergi ambil air di sumur. Supaya jangan orang ngomongin dia. Tapi sejak dia bertemu dengan Yesus, dia pergi menampakkan diri ke kampungnya dan semua akhirnya percaya apa yang diberitakannya. Ketika seseorang bertemu dengan Yesus, dia bukan pribadi yang sama lagi. Tapi persoalannya, di slide berikut, banyak hal yang mengganggu diri kita. Pikiran, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, penghakiman. Mengganggu setiap pikiran kita. Tapi Alkitab bilang apa di sini? Firman Tuhan bilang gini, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Dia di sini tidak bilang yang rusak singa, badak, atau naga. Tapi yang merusak di sini adalah rubah-rubah kecil. Masalah masa kecil yang kita sering kompromi. Ketika kita dihakimi oleh orang lain, kita nyimpen. Firman Tuhan bilang apa? Usirlah rubah-rubah itu. Anggur itu investasinya lama. Ini bukan padi 3 bulan langsung bisa dipanen. Dan papamu adalah pengusaha kebun anggur. Untuk menanti kebun anggur butuh waktu yang lama. Untuk menikmati hasil anggur yang baik pun, ya jadi wine, itu juga perlu waktu yang lama. Tapi Tuhan sabar terhadap engkau. Mungkin orang bilang, kok Tuhan gak datang-datang? Tuhan lagi sabar sama kita. Lalu di sini dia bilang apa? Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Bukan bagi aku. Bukan bagi dia. Tapi bagi kami. Berarti apa? Semua adalah milik bersama. Jangan biarkan rubah-rubah itu. Kekhawatiran, intimidasi, penghakiman atas diri sendiri. Mengganggu pikiranmu. Usir. Usir. Usir semua. Segala hal yang berbau hukum Taurat usir, sama seperti Abraham mengusir Hajar dan anaknya. Usir. Jangan biarkan itu datang dan makan kamu sedikit demi sedikit. Kalau kamu piara, kamu seperti Simpson. Simpson tidak celaka di dalam satu kecelakaan besar. Tapi dia celaka karena kompromi. Membiarkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dan lama-lama menggerogoti dia. Ingat baik-baik itu. Harus diusir. Lihat jemaat di Efesus. Mereka terlalu sibuk dengan pelayanan. Mereka aktif melayani Tuhan. Mau menunjukkan bahwa betapa hebat mereka dalam pelayanan di gerejanya. Melayani Tuhan dengan kekuatannya. Banyak event. Seolah-olah gereja ini adalah gereja paling hebat. Puji Tuhan, Pastor Ivan tidak banyak event. Semuanya kembali ke care group. Supaya semua bisa rest. Semua bisa mengenal kasih yang semula. Karena Tuhan bilang apa? Jangan sampai aku mengambil kaki Dianku daripadamu. Kaki Dian itu bukan mengambil Roh Kudus, kakinya. Artinya apa? Gerejamu, pelayananmu. Supaya apa? Kamu ingat kasih yang semula. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu. Supaya kamu istirahat dulu. Kamu gak usah pelayanan dulu, kamu gak usah jadi Marta dulu, kamu duduk diam dulu, dengar firman Tuhan dulu. Kamu ingat kasih yang semula. Jangan kamu bersembunyi seperti merpati di celah batu di antara pelayananmu. Karena kamu sedang terluka, kamu pengen nunjukin bahwa aku lebih hebat daripada orang lain. Kamu ingat bahwa bukan kamu yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kamu. Lihat di sini, Alkitab bilang apa dalam Amsal 4 ayat 23? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Guard your heart kan? Saya nggak usah perlu jelaskan, Pastor Ivan, Pastor Ezra, Pastor Erik juga udah sering khotbahin ini. Dan kita juga banyak dikenyangkan sama firman Tuhan ini. Harus mengingat aja tentang ini refleksi perjalanan kasih karunia yang begitu hebat buat kita. Kita beralih lagi ke slide berikutnya, 2 lagi. Kekasihku, kepunyaanku, dan kepunyaanku dia yang menggembalakan domba-domba di tengah bunga bakung. Di sini disebutkan dalam bahasa Ibrani, kekasihku kepunyaanku, bahasa Ibraninya adalah Dodi Li. Kok bahasa Ibrani kayak bahasa Mandarin, Dodi Li? Apa saudaranya Jet Li, Bruce Lee? Iya. Kemudian kekasihnya bilang Fa'anilo, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Kalau dilihat di dalam Kidung Agung 2, kekasihku kepunyaanku, dia itu punyaku. Terus aku punya dia, jadi duluannya aku. Tapi makin dewasa, kita lihat nanti di Kidung Agung 6 ayat 3, dia bilang gini, aku punya dia. Bukan dia punya aku lagi. Jadi Tuhan yang memiliki aku.
dan aku memiliki dia. Tapi bertumbuh makin dewasa, tidak hal lagi yang harus dipertahankan. Kalau kita lihat di dalam Kidung Agung 7 ayat 10, tidak lagi dia bilang aku punya dia punya aku, atau dia punya aku punya dia. Hanya satu kata, dia punya aku. Sudah selesai. Artinya apa? Semua adalah totalitas. Semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Tidak ada lagi cinta yang harusnya kita ngerasa kita miliki. Karena cinta yang kita miliki buat Tuhan sesungguhnya itulah cinta yang dianugerahkan kepada kita untuk merespon kasih Tuhan. Lihat baik-baik di sini. Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Dalam Mazmur 23, tidak ada yang pernah bisa mengerti dan memahami bagaimana seorang dicintai Tuhan seperti Daud menerima kasih Tuhan. Karena dia menggembalakan domba-domba ini dan dia tahu bagaimana dia memelihara domba. Di sini disebut Adonai Roi. Tuhan yang menggembalakan, artinya Tuhan yang memberi makan. Karena tiap hari dombanya tidak pernah dipukuli, dia hanya kasih makan, dia urapi dengan minyak supaya apa? Tidak ada kuman yang masuk matanya, tidak ada virus yang masuk telinganya, di hidungnya, dengan minyak urapan. Dan diproteksi dari segala bahaya yang terdekat ataupun yang terjauh. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Lihat, Tuhan menggembalakan setiap apa yang dimilikinya. Dan dia menjaganya sampai hari kesudahannya kelak. Dan hari ini kamu jangan pernah khawatir tentang hidupmu. Dia menggembalakan domba-domba di tengah bunga bakung. Di semua hal yang baik. Di setiap keindahan. Kamu punya Tuhan, Tuhan punya kamu. Dan segala hal yang artinya apa? Apa yang Tuhan punya, kamu punya. Rugi kan kalau misalnya kita berbisnis dengan orang yang memiliki halnya terlalu sedikit, apa yang punya kita, punya dia. Tapi sayangnya hari ini kita berbisnis dengan seseorang pribadi yang punya segalanya. Sehingga apa yang menjadi punya dia, punya kita. Lalu kita punya apa? Kita hanya punya apa? Ucapan syukur karena kasih-Nya. Di slide yang terakhir, sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang. Bahasa Indonesia memang agak susah dimengerti, tapi dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya kita bisa mudah mengerti. Until the day break and the shadows flee away. Kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung taman rempah-rempah di pegunungan Beter. Sesungguhnya keselamatan kita sudah selesai. Tapi dalam bahasa teologis disebut already but not yet. Sudah tetapi masih belum sempurna. Itu sebabnya kita masih ada di lembah Beter. Di sini disebutkan bahwa until the day break itu artinya apa? Kita kalau lihat di sini misalnya terang lampu ini, kita bisa menemukan bayangan. Seperti matahari pada siang hari. Ketika dari pagi sampai jam 12, dia tidak berhenti. Dia akan masih terus dan tiap hari kita masih menemukan bayangan. Betul? Tapi pada saat kita hidup dalam kemuliaan, cahaya kemuliaan Tuhan yang lebih terang dari matahari, kita tidak akan pernah menemukan bayangan dimanapun. Dan ini bahasa puitis yang sangat indah, merujuk kepada satu tindakan profetis eskatologis di akhir zaman. Bahwa ketika kemuliaan Tuhan turun, kemuliaan Tuhan yang bersinar, dia bersinar dan dia berhenti dan dia tidak pernah kemana-mana, maka kamu gak pernah akan lihat bayangan masa lalumu lagi. Engkau tidak akan pernah lihat dosamu lagi. Kesengsaraan tidak pernah mengejarmu lagi. Karena kemuliaan Tuhan lebih terang dari matahari, sehingga engkau tidak bisa lagi bersama-sama dengan masa lalumu. Masa lalumu tidak pergi. Itu sebab ini disebut kerinduan eskatologis. Apa artinya? Bahwa ketika Tuhan datang, segala masalah kita, persoalan kita yang hari ini kita masih lihat di dalam bayang-bayang semuanya sirna. Ada amin? Nah di situ dia bilang apa? Kembalilah kekasihku berlaku seperti kijang. Atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Dalam bahasa asing disebut pegunungan Beter. Beter ini adalah penghalang, pemisah. Hari ini kita sudah diselamatkan. Dalam bahasa teologis disebut already but not yet. Kita sudah diselamatkan tapi belum sampai titik kesempurnaannya. Kesempurnaannya adalah pada saat Tuhan datang. Selama ini kita masih hidup, masih terhalang di gunung Beter. Artinya apa? Suatu saat nanti Tuhan akan berdiri di sana, di atas gunung Beter. Dan dia akan menghalau semua penghalang itu. Supaya nanti seperti apa kata Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Hari ini kita hanya melihatnya dengan samar-samar. Tapi ada masanya kita akan melihat muka dengan muka. Kamu tidak akan melihat dari jauh. Kalau zaman dulu kita dibagi traktat zaman dulu kan. Kalau kita mati kita akan diputar video-video kita
Bulu-bulu kita, masa waktu di bumi kita dengar lagu sejauh timur dari barat, dibuang, dijauhkan dosa kita sampai di sorga diungkit lagi? Percaya Tuhan yang culas macam itu? Kita punya Tuhan adalah bukan Tuhan yang culas ya. Kalau mau ungkit-ungkit di bumi aja. Kan kita sama-sama tahu semuanya. Masa iya katanya di sorga tidak ada lagi air mata. Kamu suruh berdiri di sini ditonton sama miliaran orang, kamu dipermalukan. Alkitab bilang aib masa lalumu sudah dijauhkan. Untuk apa ada terang matahari yang bersinar supaya bayang-bayangmu hilang. Sedangkan di sorga kamu takut terhadap penghakiman lagi. Demikian sekarang tidak lagi penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Dan ingat baik-baik, hari ini kita hanya melihat bayang-bayang. Tapi ketika kita rindu kedatangan Tuhan, Paulus juga bilang, aku menyelesaikan pertandingan baik, pertandingan iman, bagiku sudah tersedia mahkota kebenaran. Bukan cuma untuk aku, buat semua yang rindu. Mahkota yang paling gampang didapat adalah apa? Kita hanya rindu kedatangan Tuhan, mahkota tersedia buat kita. Ini kasih sayang Tuhan buat kita. Mari kita lihat refleksi ini. Bahwa Salomo adalah orang yang berhikmat di zamannya. Tapi kemudian dia pergi begitu saja. Tapi dia meninggalkan satu legacy. Bahwa ingat, kamu tidak di bawah hukum Taurat. Kamu tidak juga lagi di bawah kungkungan dosa. Kamu dipelihara oleh Allah. Diundang masuk dalam perjamuan. Di meja perjamuan kamu duduk di sana. Seperti Mephiboset, ketika dia dudukkan di meja perjamuan. Dia adalah orang yang lumpuh. Dia tidak lagi bisa melihat kakinya yang lumpuh. Karena ketutupan sama meja perjamuan. Yang dilihat hanya apa? Wajah Kristus. Seperti Veronica tadi. Dia tidak lagi lihat pendarahan yang dialami 12 tahun. Dia melihat ikon sesungguhnya. Citra sesungguhnya. Bahwa identitas dia, bukan dia yang masa lalu. Identitas dia adalah anak yang paling disayang Tuhan. Hari ini ingat baik-baik. Di sini satu kilas balik tentang perjalanan kasih karunia. Bahwa Tuhan yang merancangkan ini semua. Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalammu. Dia yang akan menjaga engkau sampai pada harinya kelak. Ingat, kamu dipelihara dengan tangan kiri, tangan kasih karunia, tangan kanan, tangan kekuatan Allah. Tidak ada yang dapat mengambilmu dari aku dan Bapa, kata Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kamu dari kasih Kristus. Kamu dipelihara dengan kasih Tuhan, kamu diundang ke tempat pesta. Kamu diberikan penganan manis, engkau diberikan kismis dan apel. Diberikan energi baru oleh kasih karunia. Jangan tempatkan dirimu dan jangan bangkitkan cinta. Bukan pada masanya. Karena cinta sejati akan tumbuh pada waktunya sendiri. Ketika murid-murid melihat dan dia mengenal secara pribadi. Akhirnya tanpa disuruh mereka dengan api-api berkorban bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Untuk mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada penderitaan yang dialami di bumi. Penderitaan yang kamu alami terlalu kecil. Tapi bukan Tuhan abaikan. Tuhan catat semuanya itu dan dia gantikan. Kalau tidak terima hari ini. Di dalam kemuliaan kekal engkau mendapat bagianmu yang sempurna karena setia melayani pekerjaan Tuhan. Ingat baik-baik, jangan fokus dan bersembunyi di dalam hidupmu. Ingat Tuhan panggil kamu keluar. Seberapa buruk keadaanmu, Tuhan pandang kamu elok. Dia, engkau adalah bau harum Kristus. Engkau dipandang istimewa oleh Tuhan. Jangan bilang bahwa suara kamu jelek. Muka kamu jelek, ingat kamu punya citra yang baru. Kamu melihat Vera ikon. Di situ kamu melihat citra baru tentang sesuatu yang lebih sempurna. Jangan pernah pandang wajahmu. Pandang wajah kemuliaan Kristus yang hari ini mereplace semua duka citamu. Supaya yang kamu lihat dan temukan hanya kemuliaan kasih Tuhan yang tidak akan pernah gagal bersinar. Supaya kamu tidak akan pernah lihat bayang-bayang yang menemanimu dari sore sampai petang hari. Tapi kemuliaan Tuhan yang kau tidak bisa melihat dosamu. Yang kemana kamu pergi tidak akan pernah ikut lagi. Ingat ya, selama kita masih hidup di bumi, kita pergi bayang-bayang mengikuti. Dan seseorang pun tidak bisa memisahkan dengan bayang-bayang itu. Karena walaupun dosa sudah dikalahkan, tetapi ideologinya masih mengejar. Saya selalu bilang berulang kali, founding fathers kita, Soekarno dan lain-lainnya, sudah tidak ada. Tapi ideologinya masih hidup. Setan sudah dikalahkan, tapi ideologinya masih hidup. Caranya apa? Usir. Jangan biarkan dia. Dia bisa bermanifestasi lewat perlakuan agama. Lewat hukum Taurat. Seolah-olah usaha manusia itu baik. Tapi Alkitab yang kita dengar hari ini. Alkitab bilang duduk di tengah hutan di bawah pohon apel. Berbicara tentang kasih karunia yang akan menyuplai semua yang baik yang kamu punya. Supaya hari ini kamu hanya menerima kemuliaan. Bukan kamu yang telah berjuang melompat pagar. Atau melompat tembok. Atau berjingkar-jingkar di atas gunung untuk menemui Tuhan. Tapi dengan kasih yang sempurna, dia datang kepada kita dan membawa kita ke tempat pesta. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Pertanyaan terakhir. Seandainya surga dan neraka tidak ada, apakah saudara menyesal?
1 Tesalonika 4 ayat 14. Ayatnya bilang begini. Setiap orang yang meninggal dalam Tuhan akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Even ada sorga atau enggak, puji Tuhan kalau ada. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa suatu saat ada lokasi. Tapi kita orang Kristen bukan orang yang rindu lokasi. Tapi kita adalah orang yang rindu pribadi. Karena dimanapun Yesus ada, di situ adalah sorga itu. Jangan sampai kita seperti agama pada umumnya. Karena susah di dunia, ingin sorga supaya dapat apa yang kita tidak punya di dunia. Tapi Yesus hadir datang supaya engkau merasakan hidupmu di bumi seperti sorga. Karena sorga bukan berbicara tentang letak geografis. Tapi sorga adalah seorang pribadi. Yang bukan kamu yang berusaha pergi ke sana. Dia yang datang kepadamu hari ini. Mengetuk pintu hatimu. Dan sorga mau tinggal sama kamu. Karena pada akhirnya di kitab Wahyu. Alkitab bilang apa? Setelah semua dipulihkan. Sorga dan bumi merger lagi jadi satu. Seperti sedia kala. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga. Satu perenungan yang indah. Dari Raja Salom yang gagal. Yaitu Salomo. Dan meskipun ini adalah tipologis tentang Raja Salom yang sesungguhnya atau Kristus Yesus. Kami melihat bagaimana Tuhan mengajarkan suatu keindahan bagi kami. Engkau memulai pekerjaan yang baik dalam kami. Engkau menjaganya sampai harimu kelak. Engkau menyediakan segala yang baik yang kami perlukan. Tidak engkau biarkan kami masuk di dalam meja penghukuman atau di ruang sidang. Tapi engkau justru mengajak kami ke tempat pesta. Engkau mengajak kami keluar dari tempat persembunyian kami. Keluar dari aktivitas kami. Supaya kami bisa menemukan cinta kami yang sejati pada masanya. Engkau juga mengajak kami untuk terus melihat. Datang dan kamu akan melihat. Biarlah kami terus melihat Tuhan Yesus dan wajahnya dalam firman kasih karunia setiap hari. Supaya kami bisa menerimanya dan bermanifestasi dalam kehidupan di setiap musim kehidupan kami. Dan ada saatnya ketika kami selalu melihat kegagalan kami. Hari ini kami mau melihat Vera ikon. Ikon yang sejati. Darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah penghukuman, darah Habel. Hari ini sudah menggantikan posisi lama kami. Dan kami hanya melihat citra diri kami yang bagus. Citra diri kami yang baru. Citra diri kami yang sejati di dalam Kristus. Bagaimana Kristus mulia, kami mulia. Karena sebagaimana keadaan Yesus di sorga, demikian keadaan kami di bumi ini. Biarlah anak-anak menerima segala kemuliaan yang kamu punya Tuhan. Supaya tidak ada bayang-bayang yang menghantui mereka dalam hidup mereka. Mereka akan hidup seperti ketika hari Tuhan telah tiba. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.